hamdan syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 1 Ibu Hajah Neneng Haryati SPDM MPD. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Arif Kurniawan, nafa'anallahu fituli hayati, amin. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDI Al-Hidayah, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, dijauhkan dari musibah, dari wabah, dari bala, dari penyakit, serta dari keburukan lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak kultum ya Bu, saya nggak ceramah, saya cuma membacakan satu hadis saja dan sedikit akan menjelaskan tentang hadis di dalam memuliakan tetangga. Ini terkadang kita sama tetangga lupa. Saya aja yang di Ragunan, yang di Jalan Haji Sinen, ya maklum ya anak kompleks saya Bu, jadinya nggak kenal sama tetangga, sombong amat. Ya Bu, karena memang saya kanan kiri rumahnya besar-besar, jadinya nggak ada yang kenal sama tetangga. Jangankan sama yang kaya, yang sama yang miskin aja itu mereka nggak kenal. Nah ini makanya Rasulullah SAW ini menjelaskan kepada umatnya tentang hadis memuliakan tetangga. Sedikit, cuman satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar. Nah ini nanti ada buku hadis kita ya Pak Arif, untuk anak-anak itu masih banyak yang perlu direvisi Pak Arif, mohon maaf. Insyaallah. Karena memang banyak harokatnya yang kurang, banyak artinya yang kurang. Nanti saya baru revisi baru 10 hadis. Alhamdulillah. Belum semuanya direvisi karena memang waktunya ya Pak Arif. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar, dari Abi Dzar qala, berkata siapa Abi Dzar, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta, apabila kamu masak, kata Rasulullah. Ya Abu Dzar, idza tabakhta, apabila kamu masak, maraqatan ing sayur. Kalau di dalam hadis ini artinya kaldu. Cuman karena kita di Indonesia jarang yang masak berbentuk kaldu, makanya saya artikan sayur. Kalau di Arab memang makan nasi atau makan yang lainnya itu pakai kaldu bahasanya. Cuman kalau di Indonesia sayur saya bilangnya. Idza tabakhta, apabila kamu masak maraqatan ing sayur, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya, kata Rasulullah. Ya, fa'akthir ma'aha, maka perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad, dan berikan sebagai hadiah jironaka, kepada tetanggamu. Jadi kata Rasulullah, apabila kamu masak sayur maka perbanyak kuahnya, maka berikanlah sayur itu kepada tetanggamu. Tapi jangan cuma sayurnya doang dibanyakin. Jangan mentang-mentang kata Rasulullah perbanyak sayurnya, kuahnya dibanyakin. Airnya doang, lauknya dikit lagi. Ya jangan seperti itu, tapi masak sayurnya dibanyakin, isinya dibanyakin, kemudian bagilah kepada tetangga kita. Itu kata Rasulullah SAW, bukan kata Saiful, bukan, tapi kata Rasulullah. Nah kan kalau udah tahu hadisnya, kalau kita melanggar atau membelakangi tetangga kita yang kesusahan, jadi dosa kita. Nah itu maksud daripada hadis tersebut. Wa fi riwayatin lah, dan di dalam riwayat Imam Muslim, an Abi Dzar, dari Abi Dzar qala, berkata siapa Abi Dzar, inna khalili, sesungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ausani, berwasiat kepadaku. Ini kata Abu Dzar, Ibu, idza tabakhta, apabila kamu masak maraqatan ing sayur, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Semanzur, kemudian lihatlah ahlal bait, keluarga, min jironaka, dari tetanggamu, fa'asibhum, maka berikanlah bantuan, minha, dari sayur, bima'rufin, dengan yang baik. Ini saya ngebut ya, dikit lagi mau maghrib. Tuh 4 menit lagi mau maghrib, saya agak ngebut aja.
Di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, "Idza tabakhta, apabila kamu masak Abu Dzar, marakotan ing sayur fa'aktir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Manzur, kemudian lihatlah ahlal bait di sekitarmu, di sekitar tetanggamu, min jironaka, dari tetanggamu, fa'asibhum, maka berikanlah minha, dari sayur itu, bima'rufin, dengan yang baik." Jadinya jangan sayur kemarin itu kita bagi tetangga kita, sayur angetan jangan, ya Bu, itu kebangetan pelit. Itu ada tuh Bu, dulu di Ciganjur itu ada salah satu jamaah saya. Ketika Ramadan kan di Ciganjur itu kan setiap selesai tarawih ada tadarus ya. Biasanya bapak-bapak anak muda tuh pada kumpul di situ semuanya. Itu setiap warga satu malam itu kebagian 5 orang, 5 keluarga yang memberikan konsumsi kepada yang tadarus. Ini ada satu udah kaya banget, mobilnya banyak, rumahnya gede, tanahnya di mana-mana, ngasih konsumsi sama jamaah itu cuma kolak semangkok. Astagfirullahaladzim, saya bilang, "Bapak jangan kebangetan pelit Pak Haji," saya bilang. Karena memang saya ini termasuk orang yang frontal dalam ngomong. Nggak takut saya sama orang-orang yang seperti itu. Saya bilang, "Pak Haji jangan terlalu pelit. Masa semalam cuman kolak semangkok, udah gitu kolaknya basi Bu." Kan kebangetan pelitnya. Itu kalau kata orang Betawi mah pelit pantat kuning bol melonon. Medit bin koret pantat kutilang. Masya Allah. Itu banyak tuh yang seperti itu. Makanya diwanti-wanti sama Rasulullah, kalau masak sayur itu kuahnya kudu banyak, ya, kuahnya kudu banyak. Kemudian bima'rufin, dikasih dengan cara yang baik. Nah itu udah masak sisa sekolah kita, tinggal pisang dong sepotong sama ubi, dikasih sama tetangga kita. Itu nggak baik itu Bu. Namanya bukannya nyenengin tetangga tapi nyakitin tetangga. Lebih baik jangan diambil, bawa aja pulang sana, makan dewek, begitu biasanya. Makan sendiri. Ngasih pelit bener. Ya kan, mumpung di bulan Ramadan ini Allah lagi memberikan kita pahala yang berlipat-lipat. Allah lagi bahasanya itu, lagi jor-joran mengenai pahala. Allah balas pahala kita dengan berlipat-lipat ganda. Kalau kita melakukan maksiat, Allah balas juga dosa kita dengan berlipat-lipat ganda. Inilah kelebihan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu ialah bulannya Allah, ya. Jadi kita pahalanya langsung dihitung sama Allah. Langsung. Kalau sholat kan enggak. Kalau Ramadan kita puasa, mau sombong gimana? Mau riya gimana kita sama orang? Enggak bisa, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi. Sudah. Adzan ya Pak Arif? Lanjut. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga merahmati siapa Allah, kepada Abi Hurairah, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ini hadisnya masyhur ini. Ya, hadisnya terkenal. Mungkin kita sering dengar hadis ini. Ya, ini mah buru maghrib kalau ngomong semuanya. Lanjut. Nah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'di jarahu, maka muliakanlah tetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini satu kunci nih. Ya, saya sering dinasihatin sama orang-orang yang duitnya nggak ada sharingnya Bu. Ini duitnya nggak bersharing, nggak putus-putus kalau belum dipotong-potongin. Amin. Kata beliau begini,
Kata beliau begini, muliakanlah tamu. Kira-kira pengamen sama pengemis itu tamu apa bukan? Tamu yang tak diundang. Ya, tamu yang tak diundang. Kata orang yang duitnya gak berseri, ini nasihatin saya, Pak Saiful, kalau kita pengen kaya, kita pengen jadi orang dermawan, kita duitnya banyak, kuncinya kalau ketemu, kalau didatengin sama pengemis atau sama tukang ngamen itu jangan pernah bilang maaf. Ini penyakit kita nih, ya. Nggak bisa dipungkirin, nggak bisa bohong. Ini penyakit kita nih. Kalau ada tukang ngamen, maaf Pak, lewat. Ada pengemis, maaf Bu, lewat. Kata orang yang dermawan, ini salah satu kunci kaya raya, nggak habis-habis duitnya, nggak kolek. Kata beliau seperti itu. Intinya satu, setiap ada pengamen dan pengemis, sisihkan duit kita 1.000 atau 2.000 untuk pengemis itu. Jangan pernah bilang maaf Pak, maaf Bu. Cuman ini udah saya jalanin udah setahun lebih, tapi saya nggak kaya-kaya juga ya. Tuh, ini apa? Saya mikir, saya merenung apa hati saya yang kurang ikhlas, apa hati saya yang kurang ridho. Kan bisa jadi, karena kita nggak tahu dari doa siapa doa kita dikabulkan, ya kan? Bahwa ada satu kisah Mbah Hamid Pasuruan, seorang waliullah yang doanya langsung diijabah sama Allah ketika kedatangan tamu itu. Beliau itu kedatangan tamu, minta doa tamu itu kepada beliau. Kata beliau, jangan minta doa sama saya. Datang ke pasar mana itu di daerah Pasuruan itu, ada sebuah pasar, temuin orang ini yang bentuknya kayak orang gila. Ya kan, bentuknya kayak orang gila, ternyata beliau seorang waliullah. Ketika didatangi sama orang tersebut, assalamualaikum. Lalu berlagak orang gila, gimana sih kalau kita deketin? Kayaknya aneh gitu ngeliat orang yang bener, ya kan? Orang gila aneh ngeliat orang yang bener. Itu. Namun ketika menjawab salam, waalaikumsalam, orang gila itu langsung ngomong, ada perlu apa kamu menemui saya? Lalu tamu itu berbicara, saya diperintahkan oleh Mbah Hamid Pasuruan untuk meminta doa kepada jenengan, kepada antum. Langsung seketika itu juga seorang waliullah itu bilang, sialan Hamid Pasuruan gitu. Saya lagi bersembunyi di balik buruknya dunia ini biar nggak dilihat sama orang, tapi diberitahu sama Mbah Hamid Pasuruan. Langsung Bu tuh orang gila tersebut ngangkat tangan, ya Allah, saya udah nggak sanggup. Saya udah nggak sanggup di dunia ini, angkat ruh saya ya Allah. Seketika itu juga orang gila tersebut meninggal, wafat di hadapan orang itu. Makanya kita nggak tahu nih Bu, siapa pengemis, siapa tukang ngamen yang datang ke rumah kita yang doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dia tuh ya. Kadang-kadang kita ngeremehin yang seperti itu. Terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kebaikan, aw liyaskut, atau diam. Akhrajahu Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhan, dua imam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kemuliaan bagi orang-orang yang memuliakan tamu. Yang pertama ialah apabila kamu masak sayur maka perbanyak kuahnya. Yang kedua ialah memberikan sayur tersebut, memberikan makanan tersebut dengan yang baik. Yang ketiga ialah beriman kepada Allah dan akhir, muliakanlah tamu, muliakanlah tetangga, dan berkatalah yang baik atau diam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari, ya Bu, kita ini kan kudu belajar juga ya Bu. Kita kan harus belajar juga. Jangan mentang-mentang jadi guru kita los belajarnya, jangan. Tapi harus belajar juga. Paling tidak kita baca sehari 1 hadis atau 2 hadis lah untuk
menambah wawasan kita. Syukur-syukur kita hafal. Syukur-syukur kita hafalin hadisnya. Masa kita tiap hari pembiasaan ngasih hadis ke anak-anak, kita nggak baca hadis kan malu. Malu, saya juga mikir Bu. Ini di Al-Hidayah tiap hari pembiasaan ngasih hadis. Wah, saya kudu getol lagi nih baca hadisnya. Jadi seperti itu. Jadi kita menjadi uswatun hasanah untuk anak-anak kita. Kalau kitanya nggak baca hadis, mereka pasti akan gurunya ini nggak baca hadis, apalagi kita nggak usah seperti itu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari iftar kita sore hari ini. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selawatan. Bu Rahma, selawatan. Nanti saya upload ya.